Inilah potret pengadilan di negeri ini. Akhir sidang kembali ricuh bukan karena putusan sela yang ditolak, namun arogansi jaksa melarang terdakwa untuk menyapa sang istri yang juga hadir dalam sidang, sehingga kericuhan pun terjadi. Saudara ini jaksa, bukan penjahat. Inilah hasil dari kerjaan aguan. Mau menyampaikan pesan ke keluarga saja tidak boleh. Lihat ini aguan, kamu aguan. Istrinya mau nemuin saja. Jaksa tidak boleh. Kalian jangan memaksa-maksa. Biarkan dulu dia bicara. Kalau mau rame-rame sekalian. Ayo ramekan. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie. Kasih waktu kami. Kalau kasih kami waktu, kami akan lepas. Kalau nggak dikasih waktu malah rame. Satu, menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Dua, memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, dilanjutkan. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Jangan dulu. Jangan dulu. Kita mau kontrak dulu. Kita. Ini hak kita. Ayo, lindungi. Ini hak dari terdakwa. Ini sedang sudah selesai. Terdakwa punya hak untuk datang ketemu istrinya. Udah nyala. Tapi ketika Agung Sedayu berada di balik peristiwa ini dan perkara ini masuk pada pokok perkara, maka saya umumkan kami siap berperang secara hukum dengan Agung Sedayu. Kami siap berperang secara hukum dengan Aguan. Kami siap berperang secara hukum dengan Antoni Salim. Baik, kami sudah siapkan peluru kendali lainnya untuk membongkar kejahatan Aguan dan Antoni Salim di proyek kedua, baik yang dialami oleh Charlie Chandra maupun rakyat lainnya. Dan saya ingatkan kepada saudara Nono Sampono, jangan pengecut. Datang Anda sebagai saksi, karena Anda yang memberikan kuasa kepada pelapor. Karena pelapor kuasa hukum saudara sudah meninggal dunia, sehingga kuasa hukum saudara Aulia Fahmi tidak mungkin kami periksa di pengadilan. Bagaimana mungkin kami memeriksa roh? Bagaimana mungkin kami memeriksa orang yang sudah meninggal? Maka yang memberi kuasa, yang harus hadir, yang kita tanya apa hubungan hukumnya pemberi kuasa dengan penerima kuasa yang sudah meninggal dunia, harusnya selesai. Dan apa hak dari Agung Sedayu? Kok dia melaporkan? Kok dia juga belum punya sertifikat tanahnya, dia juga bukan pemiliknya, kok kepo memenjarakan orang dengan dalih dia hanya mengelola, dia bukan pemiliknya. Kalian ini punya hak enggak sih? Ini sama istrinya sendiri. Ini istrinya. Ada penuntut semua ini. Pak Charlie. Inilah sidang di negeri ini. Gak ada keadilan, baik dari forum ini maupun forum yang lain. Seorang terdakwa sudah selesai sidang, mau kasih pesan keluarga saja, tidak diberi waktu, langsung diborgol. Luar biasa. Ini tidak bisa dibenarkan ini. Tahan dulu, Pak Charlie, kasih statement Pak Charlie, kasih semangat. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai error in persona dalam konteks hukum acara pidana adalah mengacu pada kesalahan dalam menentukan identitas subjek hukum atau terdakwa yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Namun apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa mengenai error in persona tersebut adalah menyangkut unsur barang siapa, terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat yang siap mengikuti persidangan hari ini ya. Saya siap. Sesuai penundaan sidang yang lalu, penuntut umum penasihat hukum hari ini adalah putusan sela. Untuk dakwaan keberatan tanggapan tidak perlu dibacakan lagi, tercantum lengkap dalam putusan ini. Teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap kawal kasus ini sampai selesai. Kita harus menang. Ya. Semangat.
Dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak jelas, tidak cermat, ya, kabur dan yang lain segala macam. Tetapi itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan alasan bahwa eksepsi kita ini masuk kepada pokok perkara. Ya, jadi karena dianggap bahwa eksepsi kita dianggap sudah masuk kepada pokok perkara, maka tentu nanti sidang selanjutnya jaksa harus membuktikan semua dakwaannya, baik saksi-saksinya dan termasuk juga surat-surat yang terkait dengan perkaranya Charlie Chandra. Kan kesempatan kepada Charlie Chandra itu untuk ketemu istrinya. Iya. Hanya itu aja. Kemudian ada makanan. Jadi baru ini juga saya baru keluar, saya kejar untuk memberikan makanan buat dari suaminya buat Charlie Chandra. Di sana memang saya ditemui, tapi di sini saya dihalang-halangi gitu untuk memberikan itu. Tentunya ini suatu yang tidak betul-betul ya, kita nggak mau sebetulnya seperti ini. Apalagi kan ini kan memang ya sudahlah, kita udah tahu sama-sama ya proses Pantai Indah Kapuk ini kan memang dari 2-3 tahun yang lalu memang dibuat seperti ini. Sangat tidak jelas isinya. Bagaimana proses terjadinya perkara tersebut, terus siapa saja yang terlibat, itu kan tidak jelas dalam dakwaan jaksa. Tapi ya lagi-lagi ini ada di majelis hakim, nah kita berdoa saja mudah-mudahan majelis hakim kita tidak terkontaminasi dan mereka mau mendekatkan kebenaran sebagaimana mestinya. Permohonan ditolak pendukung Charlie Chandra ricu usai putusan sidang. Majelis Hakim putusan Charlie Chandra tetap sebagai terdakwa. Hal tersebut seperti yang diucapkan dan ditetapkan pada saat sidang putusan Majelis Hakim yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 Tangerang sekitar pukul 11 siang pada hari Selasa. Diketahui seperti yang diberitakan sebelumnya saat sidang tanggapan pihak jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang meminta untuk segala permintaan ataupun tuntutan keberatan oleh pihak pengacara terdakwa ditolak dan berlanjut demi hukum lantaran kasus tersebut telah memenuhi syarat dan layak untuk disidangkan. Pada persidangan kali ini, Majelis Hakim yang diketuai oleh Muhammad Alfi Sahrin Usub membacakan sidang putusan atas penolakan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa Charlie Chandra. Lebih lanjut, Majelis Hakim membacakan penolakan atas eksepsi keberatan dan penasehat hukum terdakwa, sehingga pemeriksaan terdakwa Charlie Chandra dilanjutkan dan menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.